Excited. We wanted that game against the US. That was the one we were looking at. So the boys did well tonight. They did what they needed to do. So Yes, sangat mantap. John Herdman tiba di Jakarta. Tinggal menghitung hari lagi. Timnas Indonesia masuk grup. Yes, sangat mantap. John Herdman tiba di Jakarta. Tinggal menghitung hari lagi. Timnas Indonesia masuk grup mudah. Hasil drawing AFC Nations League, begini gambaran Timnas Indonesia ketika dilatih John Herdman. Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi auto ketar-ketir. Timnas auto juara terus-menerus di setiap kompetisi. Dan inilah alasan John Herdman ingin latih Timnas Indonesia. Exco PSSI langsung beri bocoran penting. Begini faktanya teman-teman. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, keputusan John Herdman menerima tantangan sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia bukan sekedar jabatan. Di balik penunjukan itu, ada proyek besar yang menjanjikan perubahan arah bagi skuad Garuda di panggung internasional. PSSI melihat Herdman sebagai sosok yang siap bekerja dengan potensi yang ada, sekaligus berani bermimpi lebih jauh. Berikut ini 3 faktanya. Fakta pertama, tantangan mengolah potensi besar pemain Indonesia. John Herdman datang ke Indonesia dengan satu ketertarikan utama, yaitu potensi pemain yang dinilai belum sepenuhnya tergarap. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menyebut Herdman melihat fondasi yang cukup kuat dalam skuad saat ini. Meski peringkat Indonesia masih berada di kisaran 120 dunia, banyak pemainnya sudah merasakan atmosfer kompetisi luar negeri dan memiliki kualitas yang menjanjikan. Menurut Arya, tantangan inilah yang justru membuat Herdman tertarik. Ia tidak datang ke tim mapan yang sudah jadi, melainkan ke tim yang memiliki sumber daya besar untuk dikembangkan. Menurut saya, tantangannya cukup menggairahkan. Ini negara dengan ranking sekitar 120, tapi banyak pemainnya bermain di luar negeri dengan kualitas bagus. Tantangannya besar, tapi sumber dayanya juga bagus. Itu yang menarik bagi dia, kata Arya di Jakarta. Fakta kedua, proyek naturalisasi jadi daya tarik. Selain kualitas pemain lokal, proyek naturalisasi juga menjadi faktor penting dalam keputusan Herdman. PSSI memberi ruang luas bagi sang pelatih untuk mengeksplorasi seluruh potensi pemain Indonesia, termasuk pemain keturunan yang berkarir di luar negeri. Bagi Herdman, kebijakan ini membuka kemungkinan membangun tim yang lebih kompetitif tanpa terkungkung oleh satu sumber kompetisi saja. Arya menegaskan bahwa Herdman tidak ingin bekerja dengan pandangan sempit. Dia juga bisa melihat potensi pemain, termasuk kemungkinan pemain keturunan. Tidak ada batasan baginya. Kalau pelatih hanya melihat liga, itu terbatas. Tapi dengan potensi naturalisasi, dia bisa melihat peluang lain, ujar Arya. Pendekatan ini sejalan dengan kontrak jangka panjang yang diberikan PSSI, yakni 2 musim dengan opsi perpanjangan 2 tahun sebagai bagian dari proyek berkelanjutan. Fakta ketiga, misi mendongkrak ranking FIFA. Misi besar lain yang menanti Herdman adalah mengangkat posisi Indonesia di ranking FIFA. Saat ini, skuad Garuda masih tertahan di peringkat 122 dunia. Bagi Herdman, angka tersebut bukan hambatan, melainkan target awal yang jelas. Ia ditantang untuk memaksimalkan sumber daya yang ada demi mendongkrak posisi Indonesia secara bertahap di level global. Tantangannya adalah menaikkan ranking dengan sumber daya yang ada, tutup Arya. Tahun 2026 pun sudah menanti dengan agenda padat, mulai dari FIFA Series di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Maret hingga FIFA Matchday sepanjang tahun dan Piala AFF 2026 pada Juli. Semua itu menjadi panggung awal bagi Herdman untuk membuktikan visinya bersama Timnas Indonesia. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian,
Apakah John Herdman merupakan pelatih yang tepat untuk timnas Indonesia senior? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas Indonesia, bravo PSSI, bravo John Herdman. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia 2030, harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo, terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Situasi ini menunjukkan bahwa PSSI sedang mencoba keluar dari pola lama yang serba reaktif dan mulai berpikir dalam kerangka proyek menengah hingga jangka panjang. Penunjukan John Herdman tidak terlihat sebagai keputusan instan untuk mengejar hasil cepat, melainkan upaya mencari pelatih yang nyaman bekerja dengan proses, keterbatasan, sekaligus potensi besar yang belum tergarap. Dari sudut pandang ini, tantangan justru menjadi daya tarik utama, bukan penghalang. Lebih lanjut, di satu sisi, optimisme Herdman terhadap kualitas pemain Indonesia patut diapresiasi. Fakta bahwa banyak pemain sudah berkarir di luar negeri memberi fondasi penting bagi perkembangan tim nasional. Namun di sisi lain, tantangan terbesar justru terletak pada konsistensi sistem, adaptasi pemain, dan manajemen ekspektasi publik yang kerap ingin hasil instan. Tanpa kesabaran dan dukungan penuh, proyek sebesar apapun bisa terganggu di tengah jalan. Kebijakan membuka ruang luas bagi naturalisasi juga menunjukkan pendekatan yang lebih pragmatis. Ini bisa menjadi kekuatan jika dikelola dengan seleksi ketat dan visi yang jelas, bukan sekedar tambal sulam. Jika Herdman mampu memadukan pemain lokal dan keturunan dalam satu identitas permainan yang solid, timnas Indonesia berpeluang naik level secara signifikan. Namun, jika tidak terarah, kebijakan ini justru bisa menimbulkan ketergantungan dan polemik berkepanjangan. Target mendongkrak ranking FIFA adalah ukuran yang realistis sekaligus konkret. Ranking bukan segalanya, tetapi menjadi indikator kemajuan yang mudah dibaca publik. Dengan agenda internasional yang padat di tahun 2026, Herdman memiliki panggung yang cukup untuk menunjukkan arah perubahan. Pada akhirnya, keberhasilan situasi ini akan sangat ditentukan oleh konsistensi PSSI menjaga proyek tetap berjalan, bahkan ketika hasil di awal belum sepenuhnya sesuai harapan. Situasi ini seharusnya menjadi suntikan semangat bagi semua yang terlibat di timnas Indonesia, terutama para pemain. Kedatangan pelatih dengan visi besar adalah sinyal kepercayaan bahwa potensi sepak bola Indonesia benar-benar ada dan layak diperjuangkan. Kesempatan seperti ini tidak datang setiap waktu, dan hanya mereka yang siap bekerja keras yang akan bertahan dalam prosesnya. Perjalanan ke level yang lebih tinggi memang tidak akan instan, akan ada fase sulit, kritik, bahkan hasil yang mungkin belum memuaskan. Namun, justru di titik itulah mental juara dibentuk. Jika pemain mampu menjaga disiplin, konsistensi, dan rasa lapar untuk berkembang, maka setiap laga bukan sekedar pertandingan, melainkan langkah kecil menuju perubahan besar. Motivasi terbesar seharusnya datang dari kesadaran bahwa ini bukan hanya tentang ranking atau turnamen. Ini tentang membawa nama Indonesia naik derajat di mata dunia. Setiap latihan, setiap menit bermain adalah kesempatan membuktikan bahwa sepak bola Indonesia pantas diperhitungkan. Dengan kerja keras, kepercayaan pada proses, dan kebersamaan, skuad Garuda punya alasan kuat untuk bermimpi lebih tinggi dan terbang lebih jauh. PSSI ungkap alasan utama John Herdman pilih timnas Indonesia. Penunjukan John Herdman sebagai pelatih timnas Indonesia bukan sekedar pergantian nahkoda di pinggir lapangan. Ada cerita tentang tantangan besar, peluang tersembunyi, dan visi jangka panjang yang membuat pelatih asal Inggris itu mantap datang ke Indonesia. Dari sekian banyak negara yang mengincarnya, Herdman justru memilih Garuda sebagai proyek berikutnya. Inilah 3 faktanya. Fakta pertama, tantangan besar yang justru menggairahkan. Bagi John Herdman, timnas Indonesia bukan pilihan aman, melainkan tantangan yang menggugah. PSSI mengungkap bahwa faktor utama yang membuatnya menerima tawaran adalah rasa tertantang membangun tim dengan ranking FIFA di kisaran 120, namun memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya tergarap.
Situasi ini mengingatkan Hurtman pada pengalamannya bersama Kanada yang ia bawa ke Piala Dunia 2022 setelah penantian panjang selama 36 tahun. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menjelaskan bahwa Hurtman melihat Indonesia sebagai negara dengan pekerjaan rumah besar sekaligus peluang prestasi yang nyata. Menurut saya, tantangannya cukup menggairahkan. Ini negara dengan ranking sekitar 120 FIFA, tapi banyak pemainnya bermain di luar negeri dengan kualitas bagus. Tantangannya besar, tapi sumber dayanya juga bagus. Itu yang menarik bagi dia, ujar Arya Sinulinga. Kalimat ini menggambarkan bahwa Hurtman datang bukan karena nama besar semata, tetapi karena proyek pembangunan yang menantang. Fakta kedua, sumber daya pemain jadi modal utama. Alasan lain yang membuat Hurtman yakin adalah ketersediaan sumber daya pemain yang luas. Ia tidak hanya melihat kompetisi domestik, tetapi juga memperhitungkan pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri, termasuk potensi pemain keturunan. Pendekatan ini sejalan dengan ambisi PSSI untuk memaksimalkan seluruh aset sepak bola nasional. Arya Sinulinga menegaskan bahwa Hurtman tidak ingin membatasi pandangannya hanya pada satu jalur pencarian pemain. Tidak ada batasan baginya. Kalau pelatih hanya melihat liga, itu terbatas. Tapi dengan potensi naturalisasi, dia bisa melihat peluang lain. Tantangannya adalah menaikkan ranking dengan sumber daya yang ada, kata Arya Sinulinga. Cara pandang ini menjadi sinyal bahwa timnas Indonesia akan dibangun dengan perspektif global tanpa meninggalkan kekuatan lokal. Fakta ketiga, sosok motivator dengan pendekatan berbeda. Di balik rekam jejak prestasinya, Hurtman dikenal sebagai pelatih dengan kemampuan komunikasi yang kuat. PSSI menilai karakter ini sangat penting untuk menangani timnas Indonesia yang memiliki latar belakang pemain beragam, baik dari segi kebudayaan, kompetisi, maupun pengalaman internasional. Meski Arya Sinulinga belum bertemu langsung dengan Hurtman, ia mendapat banyak informasi tentang gaya kepelatihan sang pelatih. Dari informasi yang kami dapat, seperti orang Inggris pada umumnya, dia juga seorang motivator. Pendekatannya berbeda, terutama dalam komunikasi. Nanti teman-teman media akan merasakan sendiri gaya komunikasinya, tutur Arya Sinulinga. Dengan kontrak 2+2 tahun, PSSI berharap Hurtman tidak hanya membawa hasil instan, tetapi juga membangun fondasi mental dan profesionalisme yang kuat bagi timnas Indonesia ke depan. Situasi ini menunjukkan bahwa PSSI sedang mengambil langkah berani dan cukup strategis. Memilih John Hurtman bukan keputusan populer yang hanya mengandalkan nama besar, melainkan pilihan berbasis visi dan tantangan jangka panjang. Indonesia memang belum berada di level elit Asia, tetapi justru disitulah daya tarik proyek ini muncul. Hurtman datang dengan pengalaman membangun tim dari kondisi serba terbatas menjadi peserta Piala Dunia, dan itu selaras dengan kebutuhan timnas saat ini. Dari sisi pelatih, keputusan Hurtman juga mencerminkan keberanian keluar dari zona nyaman. Ia tidak datang ke Indonesia untuk sekedar menjaga reputasi, melainkan untuk membuktikan bahwa metodologi dan kepemimpinannya bisa bekerja di lingkungan sepak bola yang kompleks. Dengan banyaknya pemain diaspora, potensi naturalisasi, serta basis supporter yang besar, Indonesia menawarkan panggung yang menantang sekaligus menjanjikan. Namun, tantangan terbesarnya justru ada pada konsistensi dukungan. Proyek seperti ini tidak akan berhasil jika hanya bergantung pada euforia awal. PSSI, publik, dan media perlu memberi ruang bagi proses, meskipun hasil belum langsung terlihat. Jika semua pihak mampu bersabar dan satu visi, penunjukan Hurtman bisa menjadi titik balik penting dalam perjalanan timnas Indonesia, bukan sekedar eksperimen jangka pendek. Perjalanan timnas Indonesia saat ini memang belum persempurna, tetapi justru disitulah makna perjuangannya. Datangnya John Hurtman adalah pengingat bahwa mimpi besar tidak selalu dimulai dari posisi aman. Kadang mimpi itu lahir dari keberanian menerima tantangan dan keyakinan bahwa potensi bisa tumbuh jika diberi arah yang tepat. Untuk para pemain, ini adalah momen pembuktian. Tidak peduli bermain di dalam negeri atau luar negeri, semua punya kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi. Setiap latihan, setiap pertandingan, dan setiap proses adalah tangga menuju level yang lebih tinggi. Yang dibutuhkan bukan hanya talenta, tetapi mental untuk terus belajar dan tidak cepat puas. Untuk supporter dan semua pecinta sepak bola Indonesia, inilah waktunya berdiri bersama tim. Hasil besar tidak datang dalam semalam, tetapi dukungan yang konsisten bisa menjadi energi luar biasa.
Percayalah pada proses, rawat optimisme, dan biarkan kerja keras berbicara. Jika semua bergerak searah, hari ketika Timnas Indonesia disegani di Asia bukan lagi sekedar harapan, melainkan tujuan yang sedang diperjuangkan bersama. Elkan Bagot akhirnya main lagi. Ipswich Town langsung menang. Kabar itu menjadi angin segar bagi perjalanan karier bek Timnas Indonesia di Inggris. Setelah lama menunggu kesempatan, Elkan Bagot akhirnya kembali merasakan atmosfer laga resmi bersama tim senior Ipswich Town. Momen singkat itu hadir beriringan dengan kemenangan timnya di ajang Piala FA, sekaligus membuka harapan baru bagi langkah Elkan di level klub dan tim nasional. Berikut ini 3 faktanya. Kemenangan Ipswich Town di malam Piala FA. Ipswich Town menjalani laga putaran ketiga Piala FA 2025-2026 dengan menjamu Blackpool di Stadion Portman, Ipswich, Inggris. Bermain di hadapan pendukung sendiri, tim tuan rumah tampil cukup solid sejak awal pertandingan. Keunggulan pertama datang pada menit ke-35 lewat gol Jadon Philogen yang memanfaatkan celah di pertahanan Blackpool. Gol itu membuat Ipswich Town menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 1-0. Memasuki babak kedua, intensitas permainan tetap terjaga. Ipswich Town terus menekan hingga akhirnya menggandakan keunggulan pada menit ke-87 melalui Jacob Greaves. Blackpool sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol penalti Ashley Fletcher pada menit 90+6. Namun skor 2-1 tetap bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Hasil ini memastikan langkah Ipswich Town ke babak berikutnya sekaligus menjadi malam yang berkesan bagi salah satu pemain Timnas Indonesia. Elkan Bagot kembali berumput setelah lama menunggu. Di balik kemenangan Ipswich Town, sorotan tersendiri tertuju pada Elkan Bagot. Bek 33 tahun itu akhirnya kembali mendapatkan menit bermain bersama tim senior Ipswich Town setelah lama absen. Elkan masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-89, sebuah durasi yang memang singkat namun syarat makna dalam perjalanan kariernya musim ini. Sepanjang musim 2025-2026, Elkan belum sekalipun tampil bersama tim utama Ipswich Town. Ia lebih sering ditugaskan memperkuat skuad U21, membuat peluangnya di level senior nyaris tertutup. Karena itu, kemunculannya di laga Piala FA ini menjadi sinyal penting bahwa pintu ke tim utama belum sepenuhnya tertutup. Meski hanya beberapa menit, kehadiran Elkan di lapangan menjadi langkah awal untuk kembali bersaing mendapatkan kepercayaan pelatih. Menit bermain yang krusial jelang era baru Timnas Indonesia. Kembalinya Elkan Bagot ke lapangan juga memiliki arti besar bagi Timnas Indonesia. Sang bek membutuhkan menit bermain reguler juga ingin kembali membuka peluang memperkuat Garuda, terlebih di tengah perubahan besar di tubuh tim nasional. Timnas Indonesia kini memasuki era baru di bawah arahan John Herdman, pelatih asal Inggris yang resmi ditunjuk PSSI pada 3 Januari 2026. PSSI menyebut penunjukan Herdman sebagai awal babak baru sepak bola nasional. Dalam pernyataannya, PSSI menegaskan bahwa Herdman bukan sekedar pelatih biasa, melainkan sosok berpengalaman yang pernah membawa tim nasional putra dan putri dari satu negara lolos ke Piala Dunia FIFA. Ragam rekam jejak itulah yang menjadi alasan utama penunjukan pelatih berusia 50 tahun tersebut. Dalam konteks ini, setiap menit bermain di level klub termasuk yang didapat Elkan Bagot bersama Ipswich Town bisa menjadi faktor penting untuk kembali menarik perhatian pelatih Timnas Indonesia di era baru yang penuh harapan. Lebih lanjut, situasi ini bisa dibaca sebagai titik balik kecil namun bermakna bagi Elkan Bagot. Meski hanya tampil beberapa menit, kemunculannya bersama tim senior Ipswich Town menunjukkan bahwa ia belum sepenuhnya tersingkir dari persaingan. Dalam sepak bola profesional, terutama di Inggris, satu kesempatan sekecil apapun seringkali menjadi penanda awal kepercayaan dari pelatih, sekaligus ujian apakah pemain mampu menjaga fokus dan kesehatan setiap saat. Di sisi lain, realitasnya tetap menantang. Menit bermain yang minim menegaskan bahwa posisi Elkan masih rapuh dan butuh perjuangan ekstra untuk benar-benar menembus skuad utama. Ia harus memanfaatkan setiap peluang, entah lewat Piala FA, laga piala lain, atau bahkan opsi peminjaman agar ritme bertanding terjaga. Tanpa jam terbang yang konsisten, potensi sebesar apapun akan sulit berkembang maksimal. Dari sudut pandang Timnas Indonesia, situasi ini ibarat harapan yang masih menyala namun kecil. Datangnya pelatih baru membuka lembaran baru, dan pemain yang aktif bermain di klub tentu memiliki nilai lebih.
Jika Elkan mampu mengubah momen singkat ini menjadi pintu menuju menit bermain yang lebih rutin, peluangnya kembali menjadi bagian penting timnas akan semakin terbuka. Pada akhirnya, semuanya kembali pada konsistensi, kesabaran, dan keberanian untuk terus bersaing di level tertinggi. Jangan pernah meremehkan 1 menit kesempatan. Apa yang didapat Elkan hari ini mungkin terlihat kecil, tetapi bagi pemain yang lama menunggu, itu adalah tanda bahwa pintu belum tertutup. Sepak bola selalu memberi ruang bagi mereka yang tetap siap ketika kesempatan datang, sekecil apapun itu. Yang terpenting bukan seberapa lama bermainnya, melainkan bagaimana sikap dan mental saat dipercaya turun ke lapangan. Perjalanan karier tidak selalu lurus ke atas. Ada fase menepi, ada masa dilupakan, dan ada masa harus bersabar lebih lama dari yang diharapkan. Namun justru di fase inilah mental pejuang dibentuk. Terus bekerja dalam diam, menjaga disiplin, dan meningkatkan kualitas diri adalah cara terbaik menjawab keraguan tanpa banyak kata. Bagi siapapun yang sedang berjuang, kisah ini mengingatkan bahwa kesempatan selalu datang pada mereka yang tidak berhenti percaya. Tetaplah siap, tetaplah rendah hati, dan jangan berhenti bermimpi besar. Karena dalam sepak bola dan dalam hidup, satu langkah kecil hari ini bisa menjadi awal lompatan besar esok hari. Jadwal John Herdman diperkenalkan jadi pelatih timnas Indonesia. Kehadiran John Herdman di Indonesia menandai babak baru perjalanan timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris yang sebelumnya menorehkan sejarah bersama Kanada itu kini resmi bersiap memimpin skuad Garuda. Kedatangannya ke Jakarta disambut dengan agenda padat, mulai dari perkenalan resmi oleh PSSI hingga persiapan menghadapi turnamen besar level Asia dan ASEAN. Berikut 3 faktanya. Fakta pertama, tiba diam-diam lewat jalur VVIP. John Herdman telah menginjakan kaki di Indonesia pada Sabtu 10 Januari. Ia tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 13.20 WIB setelah menempuh perjalanan dari Hong Kong menggunakan penerbangan Cathay Pacific CX-777. Namun kedatangannya nyaris luput dari sorotan publik karena Herdman keluar melalui pintu VVIP bandara. Herdman tidak datang sendirian. Ia memboyong keluarganya, sang istri Claire Louise Herdman, serta 2 anaknya, J. Joshua Herdman dan Lily May Herdman. Kehadiran keluarga ini memberi kesan bahwa Herdman siap menetap dan menjalani proses jangka panjang bersama sepak bola Indonesia, bukan sekedar singgah singkat sebagai pelatih proyek. Fakta kedua, diperkenalkan resmi dengan akses terbatas. PSSI telah menjadwalkan perkenalan resmi John Herdman sebagai pelatih timnas Indonesia pada Senin 12 Januari di salah satu hotel di Jakarta. Acara ini dirancang eksklusif dengan undangan terbatas, hanya dihadiri jajaran terkait dan media. Meski begitu, penggemar timnas Indonesia tetap bisa mengikuti momen penting ini secara langsung melalui siaran di kanal YouTube PSSI dan Timnas Indonesia. Langkah ini menunjukkan keseriusan federasi dalam membangun komunikasi publik, sekaligus menjaga profesionalitas acara. Perkenalan resmi Herdman menjadi titik awal ekspektasi besar masyarakat terhadap perubahan wajah timnas Indonesia di bawah arahan pelatih berpengalaman internasional. Fakta ketiga, kontrak 2 tahun dan tugas berlapis. PSSI berencana mengikat John Herdman dengan kontrak berdurasi 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 2 tahun berikutnya. Opsi tersebut akan bergantung pada pencapaian target di Piala Asia 2027 yang menjadi tolok ukur utama kinerja sang pelatih. Sebelum ajang tersebut, Herdman sudah menanti cantangan awal di FIFA Series 2026 pada Maret di Jakarta, serta Piala AFF 2026 yang syarat gengsi di kawasan Asia Tenggara. Tidak hanya fokus di level senior, Herdman juga akan merangkap jabatan sebagai pelatih timnas Indonesia U23. Tugas terdekatnya adalah mempersiapkan tim untuk Asian Games 2026 di Jepang. Dalam menjalankan perannya, Herdman turut didampingi asisten pelatih Cesar Marius Philip Malen, sosok yang dikenal sebagai pakar ilmu olahraga dan fisiologi atlet remaja, meski kedatangannya ke Jakarta dijadwalkan menyusul sehari kemudian. Dengan agenda padat dan target ambisius, kehadiran John Herdman menjadi sinyal kuat bahwa PSSI tengah menyiapkan fondasi serius demi membawa timnas Indonesia bersaing lebih jauh di level Asia. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan langkah berani sekaligus penuh perhitungan dari PSSI. Penunjukan John Herdman bukan sekedar pergantian pelatih, melainkan sinyal bahwa federasi ingin naik kelas secara sistemik. Rekam jejak Herdman yang terbiasa membangun tim dari fondasi hingga mencapai panggung besar memberi harapan baru terutama bagi timnas Indonesia yang selama ini kerap terjebak pada target jangka pendek. Namun, ekspektasi publik yang tinggi juga menjadi tantangan tersendiri. Herdman datang dengan nama besar dan kontrak multi-tahun, sehingga tekanan untuk cepat memberi hasil nyaris tak terelakkan.
Padahal transformasi gaya bermain, disiplin tim, dan mental bertanding membutuhkan waktu. Kesabaran semua pihak akan menjadi kunci agar proyek ini tidak bernasib sama seperti pergantian pelatih sebelumnya. Rangkap jabatan di timnas senior dan U23 bisa menjadi keuntungan sekaligus risiko. Di satu sisi, ada kesinambungan filosofi permainan dari level usia hingga tim utama. Di sisi lain, beban kerja yang besar menuntut dukungan sistem, staf, dan manajemen yang solid. Jika PSSI mampu menopang Herdman dengan lingkungan kerja yang profesional, keputusan ini berpotensi menjadi titik balik penting bagi sepak bola Indonesia. Inilah momen untuk percaya bahwa perubahan besar memang selalu dimulai dari langkah yang berani. Kehadiran John Herdman bukan jaminan instan, tetapi ia membawa pengalaman, visi, dan proses yang selama ini kita dambakan. Setiap tim besar di dunia lahir dari fase belajar, jatuh, lalu bangkit lebih kuat. Timnas Indonesia sedang berada di titik itu. Untuk para pemain, ini kesempatan emas membuktikan diri di bawah pelatih yang terbiasa membentuk mental juara. Tidak ada lagi alasan setengah-setengah. Kerja keras, disiplin, dan keberanian keluar dari zona nyaman akan menentukan seberapa jauh Garuda bisa terbang. Seragam merah putih di dada bukan sekedar kebanggaan, tapi amanah. Untuk supporter, saatnya berdiri lebih sabar dan dewasa. Dukungan yang konsisten, bahkan saat hasil belum sempurna, akan menjadi energi besar bagi tim. Proses ini mungkin tidak selalu mulus, tapi jika dijaga bersama, perjalanan timnas Indonesia bisa berubah dari sekedar harapan menjadi kenyataan. Pelatih timnas Indonesia John Herdman batal diperkenalkan hari ini. Rencana besar PSSI untuk membuka era baru timnas Indonesia sempat tertunda. John Herdman yang telah diumumkan sebagai pelatih kepala timnas Indonesia dijadwalkan menjalani perkenalan resmi di hadapan publik Jakarta. Namun, agenda itu mendadak diundur tanpa penjelasan detail. Di tengah antusiasme publik dan sorotan terhadap rekam jejak Herdman, penjadwalan ulang ini justru menambah rasa penasaran. Berikut 3 faktanya. Fakta pertama, perkenalan resmi mendadak dijadwal ulang. Agenda perkenalan John Herdman semula akan digelar di Jakarta pada Senin pagi. Acara tersebut dirancang sebagai momen simbolik dimulainya kepemimpinan baru di tubuh timnas Indonesia. Namun hanya sehari sebelum acara, PSSI menyampaikan bahwa konferensi pers tersebut diundur ke waktu yang belum ditentukan. Pernyataan resmi disampaikan oleh bidang media PSSI pada Minggu malam. Isinya meminta maaf kepada rekan media dan publik atas perubahan jadwal serta memastikan informasi lanjutan akan disampaikan kemudian. Tidak ada penjelasan soal alasan penundaan ini, sehingga ruang spekulasi pun terbuka. Meski begitu, PSSI menegaskan bahwa perubahan jadwal tidak berkaitan dengan status Herdman sebagai pelatih kepala yang telah resmi diumumkan sebelumnya. Fakta kedua, John Herdman, simbol era baru timnas Indonesia. Penunjukan John Herdman bukan sekadar pergantian pelatih. PSSI secara terbuka menyebut kehadiran pelatih asal Inggris itu sebagai penanda era baru sepak bola nasional. Herdman dinilai memiliki rekam jejak yang sesuai dengan ambisi besar Indonesia untuk tampil di panggung dunia, khususnya Piala Dunia 2030. Herdman dikenal sebagai satu-satunya pelatih di dunia yang mampu membawa tim nasional putra dan putri dari satu negara lolos ke Piala Dunia. Bersama timnas putri Selandia Baru, ia tampil di Piala Dunia 2007 dan 2011, serta mencetak sejarah dengan meraih 2 medali perunggu Olimpiade secara beruntun pada 2012 dan 2016. Catatan inilah yang membuat PSSI yakin bahwa Herdman adalah figur yang tepat untuk membangun fondasi jangka panjang timnas Indonesia. Fakta ketiga, rekam jejak internasional dan agenda padat timnas. Di sektor putra, Herdman mencuri perhatian dunia ketika membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 Qatar. Itu menjadi penampilan pertama Kanada di Piala Dunia setelah penantian 36 tahun. Keberhasilan tersebut juga berdampak signifikan terhadap peringkat FIFA Kanada yang melonjak dari posisi 77 ke 33 dunia. Bersama timnas Indonesia, Herdman akan langsung dihadapkan pada jadwal padat. Tim Garuda dijadwalkan tampil di FIFA Series yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada FIFA Matchday akhir Maret 2026. Setelah itu, Indonesia masih memiliki agenda FIFA Matchday pada Juni, September, Oktober, dan November,
serta Piala AFF 2026 yang dimulai pada 25 Juli. Rangkaian pertandingan ini menjadi panggung awal bagi Herdman untuk menunjukkan arah dan wajah baru timnas Indonesia di bawah kepemimpinannya.